Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dengan Lina Yulina Amalia, mahasiswa RPLPG PAUD dari kampus STQ Muhammadiyah. Kali ini saya akan menjelaskan mengenai cara memanfaatkan keterbatasan ruang dan alat bermain pada anak usia dini. Sebagaimana kita tahu, proses belajar itu tidak terlepas dari sumber belajar. Sumber belajar yang dimaksud adalah semua sumber baik berupa data, orang, dan wujud tertentu yang digunakan oleh peserta didik dalam belajar. Untuk mengatasi keterbatasan ruangan dan alat main, maka guru harus dapat memanfaatkan ruangan yang ada dan alat main dengan kreatif agar pembelajaran kondusif dan dapat menstimulasi seluruh aspek perkembangan anak. Menurut Direktorat Pendidikan Anak Usia Dini, prinsip-prinsip dalam penyelenggaraan pendidikan anak usia dini itu antara lain berorientasi pada kebutuhan anak, belajar sambil bermain, merangsang munculnya kreativitas dan inovasi, menyediakan lingkungan belajar yang mendukung proses belajar, menggunakan berbagai sumber dan media belajar, merangsang pendidikan yang bersifat menyeluruh, dan pembelajaran dilakukan secara berulang-ulang mulai dari yang sederhana. Sesuai dengan konsep dan metode pembelajaran anak, idealnya ruang kelas itu ditata menurut jenis-jenis kegiatan yang akan dilakukan. Nah, dalam bentuk menurut Olds, ada zona-zona yang terdapat dalam ruang kelas anak, yaitu zona penerima atau entry zone. Zona ini merupakan tempat anak diantar dan dijemput. Ada zona messy. Zona ini merupakan zona kegiatan anak untuk bermain seni yang berhubungan dengan air, cat, tanah liat, dan sebagainya. Ada juga zona tenang. Zona ini merupakan tempat kegiatan yang memerlukan konsentrasi tinggi. Ada juga zona aktif. Zona aktif itu merupakan tempat bermain aktif atau bisa dilakukan outdoor, tempat bermain anak di luar. Ada juga zona dramatik dan lainnya. Namun karena keterbatasan ruang pembelajaran, zona-zona yang terdapat dalam ruang kelas kurang bisa optimal. Hal ini membuat sebuah lembaga pendidikan atau sekolah harus dapat memanfaatkan ruangan yang ada dengan cara menata ulang ruangan dengan pengelolaan yang baik agar suasana kelas menjadi kondusif. Adapun menurut Juknis Pedoman Prasarana pada lembaga PAUD, yaitu jika ruangan menggunakan partisi sebagai pembatas, sebaiknya gunakan partisi yang tingginya setinggi dengan anak pada saat berdiri. Apabila ruangan itu bertingkat, sebaiknya kemiringan tangga itu maksimal dengan lebar pijakan minimal 30 cm dan tinggi minimal 15 cm. Lantai juga mudah dibersihkan dan tidak licin. Dinding dan perabot juga menggunakan warna yang natural sehingga membangun antusias anak dalam belajar. Dan ruang kegiatan memiliki akses keluar masuk dan bisa dikunci dengan baik saat tidak digunakan. Apabila suatu lembaga itu menggunakan model pembelajaran sentra, sebaiknya dirubah karena model pembelajaran sentra membutuhkan sebuah ruangan yang besar. Namun dengan keterbatasan ruangan yang ada, model pembelajaran yang bisa diterapkan adalah model pembelajaran kelompok. Model pembelajaran kelompok itu yaitu membagi anak menjadi beberapa kelompok dan masing-masing kelompok melakukan kegiatan yang berbeda secara bergantian. Model pembelajaran kelompok tidak memerlukan ruangan yang cukup besar. Jadi sebuah ruangan bisa disekat menjadi dua ruangan. Satu ruangan untuk ruangan beribadah, untuk melakukan sholat duha bersama atau sholat zuhur bersama. Satu ruangan lagi untuk ruangan belajar anak-anak dalam menggunakan model pembelajaran berkelompok. Berikutnya adalah keterbatasan pada alat permainan edukatif. Keterbatasan alat bermain di sini adalah kurangnya alat permainan yang tidak sesuai dengan jumlah anak di sekolah. Hal ini dapat mengakibatkan kegiatan bermain dan belajar tidak kondusif karena anak pasti akan berebut mainan. Namun ada cara-cara yang bisa dilakukan oleh guru-guru atau lembaga pendidikan untuk
menambah alat-alat permainan edukatifnya, yaitu dengan cara memanfaatkan barang bekas yang ada di lingkungan sekitar. Bisa menggunakan kardus, botol, dedaunan, plastik bekas, atau batu-batuan. Bisa juga dengan menggunakan media pembelajaran lainnya seperti menggunakan gambar atau foto yang berhubungan dengan tema. Bisa juga melalui sebuah nyanyian, karena anak akan lebih cepat mengingat materi pembelajaran melalui nyanyian. Dalam keterbatasan ruang dan keterbatasan alat bermain, seorang guru dituntut untuk berpikir secara kreatif dalam memanfaatkan ruang yang terbatas, guna mengembangkan aspek perkembangan pada anak didiknya. Alat permainan edukatif yang bisa digunakan oleh seorang guru itu tidak harus mahal, karena bahan-bahan bekas yang ada di lingkungan sekitar dapat digunakan dan bermanfaat sehingga guru bisa menstimulus anak didiknya dan materi yang diajarkan dapat tersampaikan dengan baik. Sekian presentasi saya mengenai pemanfaatan ruang dan alat bermain. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.